Masih bersama dengan DWP Dani Wahid Podcast. Masih bersama Hari ini kita fokusnya serius Om banget. Bayu. Kita masih bersama dengan Om Bayu. Sersan. Serius Sersan. tapi santai. Serius tapi santai. Oke, Keren kita juga ya. lanjut pembahasan tadi kepotong ya. Kita masih penasaran nih. Tadi kan Om Bayu udah menjelaskan sedikit Syarat-syarat. mengenai jenjang Ya. prosesnya ya. Dari Level 1, level 1, level 2, dan 3. level 3. Nah, setelah itu apa nih Om? Oke, balik lagi dikit ke situ ya. Iya. Kedepannya sih akan ada level 4 bahkan. Wow. Gitu, kedepannya, tapi belum dimulai. Jadi sementara level 3 yang paling tinggi. Di Indonesia khususnya, ini salah satu terobosannya Bang Raymond. Bang Raymond ini... Siapa Bang Raymond? Bang Raymond Itu ini siapa? adalah ketua subbidang wasit. Oke, di PGI. Di PGI, PGI. Halo Om Bang Remo. Ya, tentunya kita bicara untuk wasit yang di apa istilahnya ya, wasit yang binaan-binaan dari PBPGI. Oke. Kalau ini nanti mesti tanya lagi sama Ya, Bang Raymond ya, kapan-kapan diajak lah ya, Oke, pastikan oke, ini kita juga pastikan. karena pas beliau nggak berhalangan Ya, hadir betul. ya kan. Jadi gini, kalau untuk di Indonesia setahu saya nih programnya Bang Raymond itu adalah ada level W1, W2, W3. Oke. Nah, W1 itu adalah wasit-wasit yang sudah menjalankan 5 kali sebagai observer. Oh, seperti itu. Sesudah level 2. Oh, setelah level 2 ya, bukan level 1 ya? Nggak level Oke, 1. level 2 baru. Setelah level 2, karena level 1 itu kan in general rules. Ya, semua orang boleh. Semua orang boleh. Semua orang Betul, boleh. betul. Level 2 sudah mulai masuk ke pendalaman rules. Di mana sudah membahas juga tentang clarifications dari rules-rules Oke, tersebut. oke. Nah, sesudah level 2, 5 kali melakukan observer, menjadi observer, baru di Satu tuh. di high level W1. competition. Oke. Nah, baru Oh, W1. high level Harus competition ya ikutnya harus ya. high level Oke. competition. Oke, oke. Itu baru bisa menjadi W1. Oke. Oke. Gitu. Setelah Kemudian itu? untuk W2 ini kalau nggak salah minimal kemudian bertugas sebagai referee di 15 Turnamen, high level high level competition. Oh, nambah ininya ya kuotanya Baru ya? jadi level 2. Oke, terus? Kemudian kalau nggak salah untuk level 3 sudah harus level 3 juga di RNA-nya. Oh. Kalau nggak salah ini Oke, persisnya mesti tanya Ya, lagi ya, sama ya. Bang Raymond ya, tapi Oke, kalau nggak salah sudah harus Oh, itu jadi level 3. nggak semudah itu ya. Nggak semudah itu. Harus level Wow. 3 dan sudah 40 kali high level competition 40 bertugas. kali. Netigolf juga penasaran. Nah, betul, betul. Ini agak sedikit sensitif. Masalah waktu soalnya kan, Wah, ambil waktu, waktu. betul. Ya kan? Perjuangan. Apakah setelah mengikuti semua itu waktunya ada gitu? Waktunya ya. Nah, waktunya tuh ada nggak Om? Kalau istilah kawan ada dampak gitu. Ah, iya, ada dampak. ya. Dampaknya. Soalnya kita lihat kan prosesnya kayak susah banget. Apa sih Iya. yang dikejar? At the end of Masa the mau day- jadi jiwanya referee banget? Ah, nggak gitu juga kan? Susah ya. Ada nggak waktu? Intinya gini, Iya. kalau kita bicara sebagai referee, Betul. if you don't love the game, lu nggak akan mau deh untuk sementara waktu ini, Oke. ya kan? Oke. Karena memang you can't make a living dengan menjadi referee saat ini di Indonesia. Oke. Kalau kita bilang rata-rata deh, Ya, ya. around 1,5 lah. 1,5 1,5. untuk Untuk satu turnamen. orang untuk satu orang per yang turnamen. level referee ya, bukan chief referee, bukan TD. Oh, ada Oke. lagi levelnya. Oke. Kalau referee ya minimal mungkin ada ya 1,5 ya. Kurang- Lebih bukan boleh lah. minimal Oh, juga nggak rata-rata lah Oh, segitu. rata-rata, Ada yang oke, di bawahnya, ada yang di atasnya gitu. Oke. Oke. Perkembangan golf kita start from the pandemi ini sampai saat Sampai ini saat tuh gimana? ini, Om? betul. Apakah Om melihatnya udah turun lagi atau? Oh enggak ya. Jadi memang pandemi itu kita dapat boost banget. Wah, lah. Parah. Itu Dapat parah, boost parah banget. Contohnya gua nih. Dan nahan bahkan naik kalau gue pikir sekarang-sekarang Oke. ya. Oh, Contoh paling gampang lihatlah Top Golf buka di mana-mana. Make Iya nggak sense. sih? Bener Toko juga, golf bener, akan ada MST kemarin gua masuk ke Pondok Indah ada MST mau buka, Iya, ya kan? Mereka juga ngitung lah ya. Berarti iya. ada pasarnya nih. Iya jelas lah. Dan Dalam kalau berapa gua- bulan berapa store gitu kan? yes, Tapi emang banyak sih, banyak sih toko-toko baru-baru juga pada keluar sih. tapi ini cuma bicara jumlah golf ya. ah. Tapi bicara golfnya sendiri, we're in good hands lah. Oke. Golf saat is ini. in good hands. Ada dari PBPGI, Ketunyapto, dari PGATE juga timnya sangat kuat. Sekarang ITG kemarin 30 apa? Oh enggak 20 turnamen kalau nggak salah pro ya kan. Terus udah gitu banyak lah Udah sekarang. mulai ada ya. Kayaknya seru next kita bakal ngundang di sisi industri golf kali ya. Iya dong, Biar kita harus tahu dong. sebenarnya Iya, bener kita gak sih? lengkapnya seperti apa betul, gitu. Betul. Kita Karena pengen kan tahu kita banget. banyak mendapatkan keluh kesah. Apa tuh? Kesah Apa tuh? juga. Keluh kesah dari atlet-atlet Oh, gitu iya. kan, standar. Tapi kan ternyata dari sisi PGI-nya pun udah mempersiapkan sebetulnya. Nunggu momentum, intinya kan itu. Ya proses lah ya, Proses, nggak bisa pasti proses, langsung. ya. benar. Karena ini kan juga pengurusan baru ya, termasuk baru ya. Relatif ya, Juni ya. Iya. Juni. Dan gue jujur brandingnya udah dapet sih. Iya Dan banget. sekarang sosial media udah aktif, udah gitu support beberapa atlet-atlet. It's good lah. Nah, Dan kalau dari- referee pun juga dari ini kita tahu referee. Kalau menurut Om nih, secara general aja Om, dari
apa namanya perkembangan golf saat ini, apa yang kira-kira krusial untuk segera dibenahi? Betul. Segera dibenahi. Kalau nggak dibenahi ini lama-lama bakal turun lagi nih, balik lagi zaman dulu lagi Iya, nih. itu yang kita nggak mau kan, kita nggak mau Oke. drop. Ini gua ngutip senior nih. Oke. Bang Amri Nur kemarin cerita dan Bang Rinaldi juga. Dan gua juga sangat setuju Oke. bahwa yang paling penting memasyarakatkan golf kalau gua pikir. Karena gini, orang kadang-kadang terlalu mengeksklusifkan golf sebagai Skeptis, ya, betul. ini olahraga yang eksklusif dan sebagainya. Enggak kok. Tapi emang kadang-kadang ada rasa pengen begitu kan, Om? Iya. Mungkin Gimana kita sih sebagai ya. golfer kayak pemain golf bro, lu masih main bola. Pas ngeliat ada yang main bolaan, oh bola. That's fine. Oh, Itu fine. Cuman maksud gua adalah kalau misalnya image bahwa golf itu for everybody, Oke. for every level, Oke. yang semua Iya, kelas itu kan enak jadinya. Akan semakin banyak, semakin kuat base-nya. Sekarang nih ada satu hal yang sebenarnya gue penasaran nih. Ketika ada di dalam turnamen ada pemain yang cheating. Oke. Gue mau tahu itu Pernah nggak sebenarnya tuh? Ya. pernah nggak? Terus kalau emang kena tuh harus seperti apa dan sebagainya. Nah, aku pengen tahu tuh. Gini. Contoh kasus aja. Kasus-kasus aja. Contoh Pakai kasus inisial nggak aja, usah pakai orang nama ya. lah ya, tapi Sebut saja Ya, ya. mawar. Sebut saja ini saya suka. enggak. Saya karena Pertama hilaf. kalau masalah cheating, harapannya mudah-mudahan adalah dia lebih ke masalah ignorant. Dia nggak tahu bahwa itu adalah melanggar sebuah peraturan. Mudah-mudahan. Ya. Cuman ada juga yang Jadi knowingly dia tahu bahwa itu salah, dia kerjakan. Nah, kalau dalam case-case seperti itu, baik itu terutama sih kalau misalnya main 5 nulis 4 dan sebagainya itu yang paling gampang sebetulnya kita lakukan adalah cross check Cross-check, kepada ya. caddy, Caddy, cross check kepada Player yang main, teman yang main satu Oke. flight. Tapi kalau semua sudah bilang iya dan walaupun tetap kita meragukan, yang mau nggak mau kita accept Ngambil itu suara sebagai- terbanyak gitu ya. Iya, kita accept itu sebagai karena kita pada akhirnya kan we have to give the benefit of the doubt kepada Ya, mereka yang oke. ada di lapangan kan. Kalau mereka bilang memang betul dia main seperti itu, oke. Nah berarti kalau ketika ada kasus yang kena tuh diapain Om? Sebagai wasit Om, referee. Tergantung case-nya. Kalau misalnya Sudah kita, pasti kenal ya ceritanya, udah ketahuan nih. Kalau gini, Dalam jangan yang gue perhatikan ya sangat disayangkan. Iya. Ini kan lebih sering terjadi di fun Fun- game, oh game. ya, fun golf, game, ya, fun ya, game. ya. Kalau kita lihat junior deh, junior yang dia salah, ada kemarin baru aja, dia salah ngitung, kemudian dia baru sadar sesudahnya. Dia tahu bahwa dengan dia kalau misalnya dia memberi info kepada panitia, kepada komite bahwa dia salah ngitung, dia akan didiskualifikasi. Oke. Tapi dia lakukan tetap. Dia bilang, aduh saya salah hitung. Sesudah proses scoring selesai. Oke. Oke. Jadi- udah bagi hadiah itu. Belum. belum. Jadi biasanya itu dalam kompetisi atau turnamen yang prestasi, sesudah dia selesai main, dia ke scoring room. Scoring room, dia akan verifikasi skor. Keluar dari scoring room, itu udah final tuh skornya. Oke. Kalau sampai dia mencatat skor lebih rendah dari apa yang dia mainkan, Betul. dia akan disqualified. Oke. Gitu. Anak ini dengan PD-nya dia Gentle. balik, dia gentle, dia kasih tahu. Berarti masih boleh sebenarnya. Masih boleh, cuman otomatis dia disqualified. Wah, si Cuma maksudnya dong ya. jangan Gentle, bro. Gentle, jarang-jarang. Dan maksud gua Iya. itu justru yang penting bahwa kenapa tadi ini juga kutipan dari kawan adalah golf is in good hands karena junior-junior kita masih pegang integritasnya. Tahan. Makin seru, makin panas sampai bahas cheating. Kita ada iklan mau lewat. Siap. Masih di DWP Dani Wahid Podcast.